Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Eh, Kembali lagi ya. Kita rutinitas seperti sebelumnya, karena pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga dilancarkan kalian dalam menyimak materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini adalah hari pertama ya. Kita memasuki pembelajaran lagi. Setelah minggu yang lalu kita melaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Bagaimana? Mungkin kalian di rumah sudah mengikuti semua ya, kelas 7. Jadi kelas 7 dari A sampai E. Nah, semoga hasil nilai yang kalian dapat kemarin itu bisa menjadikan kalian lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya ingin tahu dulu bagaimana kabar kalian yang ada di rumah ya, karena saya sendiri ini sudah beberapa hari itu mengalami sakit. Jadi semoga kalian di rumah baik-baik saja, jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Itu ya. Untuk hari ini ya, hari tanggal 8 Oktober tahun 2020. Nah, seperti biasanya pada hari Kamis jam pertama kita akan melaksanakan yang namanya pembelajaran daring lagi. Jadi sampai kapan pembelajaran daring? Jadi semoga saja cepat berakhir ya untuk pandemi corona ini, karena pandemi ini sangat berdampak pada semua bidang termasuk kita ya. Itu langsung saja. Ini setelah beberapa bulan atau beberapa pertemuan yang lalu kita membahas bab 1 ya. Jadi kita membahas bab 1 pada pertemuan-temuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita akan awali dengan bab 2. Jadi satu bab itu materinya sangat banyak. Terus untuk hari ini kita mulai lagi pada bab 2 ya. Dan untuk bab 2 yang akan kita bahas hari ini adalah interaksi sosial dan lembaga sosial ya. Pada pertemuan pertama kali dulu kita kan sudah membahas yang namanya interaksi ya. Interaksi kan sudah kita bahas lah. Untuk bab 1 dan bab 2 itu sebenarnya ada materi yang dari segi isinya itu hampir sama ya. Jadi kita seperti mengulang lagi pada materi sebelumnya itu ya. Silahkan disimak baik-baik. Saya ingatkan untuk presensinya ya, silahkan isi presensi kalian, silahkan berkomentar nama seperti biasanya, seperti pertemuan sebelumnya itu. Silahkan diisi nama dan kelas. Alangkah lebih baiknya absen juga itu ya, untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengabsen ya. Untuk saat ini yang tadi saat saya bahas itu mengenai interaksi sosial ya. Kita menginjak ke itu dulu. Jadi pengertian, ini bagian yang A ya. Bagian yang A itu pengertian interaksi sosial.
interaksi. Kemarin kan sudah pada pertemuan dulu, jadi kita hanya mengulang lagi. Jadi pengertian dari interaksi sosial itu adalah ini, suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya ya. Jadi hubungan timbal balik itu yang seperti apa? Jadi hubungan timbal balik itu adalah adanya interaksi. Interaksi itu ada saling balas membalas. Seumpama kalian sedang mengobrol dengan orang tua kalian di rumah, nah itu kan ada yang namanya tanya jawab, ada yang namanya tanya jawab antara guru dengan siswa, antara teman dengan teman, ya itu namanya interaksi. Nah itu bisa terjadi antara satu individu atau satu orang dengan individu lain atau orang lain. Jadi satu orang dengan satu orang, minimal itu. Kalau sendiri itu namanya bukan interaksi ya. Kalau sendiri itu namanya bukan interaksi. Jadi yang dinamakan interaksi itu lebih dari satu orang. Bisa berkelompok, antara kelompok, antara individu, nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya interaksi ya. Jadi manusia ini merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tuh, karena yang pada mata pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita mempelajari tentang kondisi sosial. Jadi ruang lingkupnya atau pembelajarannya itu tentang sosial itu. Jadi kita tidak mungkin dalam bermasyarakat itu tidak membutuhkan orang lain. Pasti itu ya namanya. Jadi pasti membutuhkan bantuan orang lain itu. Terus selanjutnya ini bentuk ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti akan pada akhir slide kita akan bahas contoh-contoh interaksi sosial ya. Terus ini yang kedua ini ada bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu seperti yang saya katakan tadi, bisa individu dengan individu. Jadi satu orang dengan satu orang. Contoh ayah kalian dengan ibu kalian, atau kalian dengan adik kalian. Jadi hanya satu orang dengan satu orang saja. Itu namanya interaksi individu dengan individu itu ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya individu dengan kelompok ya. Jadi satu orang dengan orang banyak. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti kita ya sekarang ini ya. Jadi kan saya termasuk individu atau satu orang dan berinteraksi. Tapi kalau interaksi kita sehari ini tidak interaksi tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung itu. Jadi contohnya ketika di dalam ruang kelas itu ada bapak ibu guru yang berinteraksi dengan siswa, ya kan? Siswa kan banyak di di dalam ruang kelas itu. Itu interaksi individu dengan kelompok. Terus untuk yang ketiga itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini contohnya kelompok dengan kelompok berarti itu dua orang atau lebih, dua kelompok ya. Contoh itu antara kelompok kelas 7A umpama ya, kelompok kelas 7A itu bertanding sepak bola dengan kelompok kelas 7B lah, itu namanya antara kelompok dengan kelompok. Nah, bisa seperti klub sepak bola ya kan. Nah, itu antara kelompok dengan kelompok, biasanya antara orang banyak dengan orang banyak. Nah, itu bentuk interaksi sosial. Terus yang B ya, yang B kita akan bahas ciri-ciri interaksi sosial. Nah, jadi seperti apa ciri-ciri interaksi sosial itu? Nah,
Jadi ciri yang pertama itu terdapat pelaku sosial. Apa itu pelaku sosial? Jadi yang dinamakan pelaku sosial itu orangnya, subjeknya. Jadi ciri-cirinya itu ada orang dengan orang. Nah, nggak mungkin orang dengan, mohon maaf, dengan binatang. Nah, itu namanya bukan interaksi ya. Tuh. Jadi yang dinamakan pelaku sosial adalah orangnya. Nah, pelaku sosial ini hanya dapat terjadi ketika terdapat lebih dari satu orang. Nah, seperti yang saya katakan pada awal tadi ya. Yang dinamakan interaksi itu tidak mungkin hanya orang sendiri. Jadi ngobrol sendiri itu namanya bukan interaksi, tapi hanya mengobrol sendiri, gak ada lawan bicaranya, itu namanya bukan interaksi. Jadi salah satu cirinya hanya dapat terjadi ketika lebih dari satu orang saja. Itu ciri interaksi yang pertama. Untuk ciri yang kedua itu ada terjadi proses komunikasi ya. Jadi komunikasi itu apa? Komunikasi itu ada bertukar informasi. Jadi seperti tanya jawab. Ada kalian mengobrol dengan teman, itu namanya komunikasi ya. Jadi terjadi proses komunikasi atau saling bertukar informasi lah. Jadi komunikasi antar pelaku interaksi dapat dilakukan dengan cara lisan. Nah, seperti ngobrol itu ya, dengan cara lisan, secara langsung. Nah, itu namanya dengan cara lisan atau isyarat. Isyarat, mohon maaf, biasanya itu kalau isyarat, komunikasi isyarat itu kan biasanya dilakukan pada orang yang berkebutuhan khusus ya. Mohon maaf, itu biasanya ada tunarungu. Tunarungu itu orang yang mempunyai kekurangan di bidang pendengaran ya. Itu biasanya kan menggunakan bahasa isyarat tuh. Dan gestur tubuh. Lah, gestur itu apa? Gestur itu gerak ya. Gestur tubuh, gerak. Biasanya kan kalau kalian tidak mau gitu ya, contohnya tidak mau itu biasanya kan menggelengkan kepala. Nah, itu namanya gestur tubuh ya. Jadi yang kedua itu ciri-cirinya itu. Terus selanjutnya terdapat dimensi waktu. Jadi jelas waktunya itu kapan, jelas ya. Dimensi waktu ya. Waktu itu apa toh? Jadi waktu itu kalau kita bahas ini yaitu terkait dengan pada pertemuan yang keberapa itu ya, kedua ya kalau nggak salah, itu ada detik, menit, jam, terus hari itu ya, itu dimensi waktu. Nah, terdapat dimensi waktu ini maksudnya interaksi itu bisa terjadi pada masa lampau, jadi sudah kita lakukan. Sama halnya seperti sejarah sudah kita lakukan. Nah, terus pada masa kini, saat ini, sekarang ini yang sedang kita lakukan. Nah, itu. Terus bisa juga di masa yang akan datang. Contohnya rencana. Nah, seumpama saya besok merencanakan akan berkunjung ke sekolahan. Nah, itu namanya rencana di masa yang datang yang akan kalian lakukan. Dengan kata lain ya, dengan kata lain proses interaksi sosial itu pernah terjadi di masa lalu, jadi sudah terjadi. Bisa pada masa kini, saat ini yang sedang kita lakukan itu. Terus juga pada masa yang akan datang, yang seperti saya katakan barusan, itu bisa rencana itu ya. Jadi ciri-cirinya itu ada dimensi sosial. Terus ini ada ciri yang terakhir ya. Ciri yang terakhir itu ada interaksi dilakukan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu dalam melakukan interaksi itu. Contohnya apa? Jadi
interaksi dilakukan karena tujuan tertentu. Nah, contohnya kalian ingin pandai, ingin pintar. Lah, kalian biasanya melakukan apa? Bisa konsultasi dengan bapak ibu guru atau mengobrol dengan teman, itu kan ada tujuan tersendiri ya, tujuan interaksi itu. Jadi ada yang namanya tujuan yang ingin dicapai. Terus selanjutnya yang C itu ada contohnya ya, contoh dari interaksi sosial. Jadi yang pertama contohnya itu antara individu dengan individu. Nah, contohnya ini, contohnya bisa abang atau kakak ya yang mengajarkan adik perempuannya untuk belajar matematika. Ini kan interaksi antara kakak dan adik ya, satu orang dengan satu orang. Terus contoh yang kedua, Dika diajari oleh Tama untuk bermain gitar. Ya, itu. Jadi interaksi antara Dika dan Tama dalam belajar gitar atau bermain gitar. Jadi hanya satu orang dengan satu orang. Terus yang ketiga contohnya itu Yerin. Yerin itu nama orang ya, nama orang, seorang murid bertanya kepada guru. Guru kan satu, Yerin kan nama orang atau seorang murid ini bertanya pada guru. Jadi antara individu dengan individu. Ini ya contohnya. Terus yang kedua itu contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, ini yang pertama itu contohnya presiden dengan rakyat di negaranya. Nah, seperti yang kalian ketahui, presiden saat ini yang keberapa, yang ketujuh, yaitu Presiden Jokowi. Itu melakukan pidato atau komunikasi dengan rakyatnya. Jadi antara presiden dengan rakyat, antara individu dengan kelompok. Terus yang kedua, komandan dengan anggotanya atau prajurit ya. Pak komandan itu pemimpin dalam kemiliteran ya, dengan para anggotanya atau prajuritnya, antara satu dengan kelompok. Terus yang ketiga itu gubernur dengan seluruh warganya, seperti presiden tadi dengan rakyatnya, bisa gubernur dengan seluruh warganya gitu ya. Terus yang keempat, khotbah Jumat yang ada di masjid ya kan. Kalau kalian ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid, biasanya kan sebelum sholat Jumat kan khotbah dulu ya, khotbah atau ceramah dulu di depan, dan itu yang mendengarkan kan banyak ya, warga. Itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Terus yang ketiga itu contoh kelompok dengan kelompok. Jadi orang banyak dengan orang banyak ya. Ini contohnya antara kelompok OSIS dan PMR bekerja sama dalam sebuah acara. Jadi berkolaborasi antara kelompok OSIS dan PMR ya. Itu kelompok dengan kelompok. Terus yang kedua itu ada militer atau TNI, ABRI, dan polisi bekerja sama untuk mendak para penyelundup narkoba. Itu kan kelompok juga. Jadi kelompok militer dan polisi, dua kelompok atau dua grup itu. Terus yang ketiga ada grup 1 dan grup 2 membahas topik hubungan sosial. Nah, seperti debat gitu ya, debat di biasanya kan ada debat-debat atau kuis, biasanya ada yang di televisi itu ya, grup 1 dan grup 2 itu. Terus yang terakhir, nah ada partai ini ya, partai dengan partai berkomunikasi. Nah, itu contoh dari kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Lah,
untuk saat ini mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kita membahas lagi pada seperti halnya pada materi bab 1 dulu, karena apa? Materinya kan tidak jauh berbeda. Ya, materi tidak jauh berbeda dengan pertemuan yang pertama dulu. Ya. Jangan lupa presensinya itu ya. Sekali lagi presensi jangan sampai lupa, karena kalau tidak sampai presensi atau absen itu kalian dianggap tidak hadir itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.